Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Citra Habibi, NIM 12022200183. Saya berasal dari SI 4401. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan makalah saya terkait dengan penerapan tilang elektronik dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, makalah ini saya kerjakan untuk tugas minggu 10 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pendahuluan kita. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau yang lebih dikenal dengan tilang elektronik sudah resmi berlaku di 12 Polda di Indonesia yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran yang terjadi secara otomatis. Diperlakukannya sistem tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berkendara dan meminimalisir oknum yang melakukan pungli saat menindak para pelanggar lalu lintas. Itu artinya dengan adanya Electronic Traffic Law Enforcement ini atau tilang elektronik itu bekerja secara otomatis yang dilakukan oleh artificial intelligence atau sistem kepintaran buatan. Nah, tilang elektronik ini sudah diberlakukan di 12 Polda di Indonesia. Tujuan utama dari adanya tilang elektronik ini, selain dari meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas, ini juga dapat meminimalisir adanya pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak yang nakal di jalanan. Nah, selain itu, dengan ada diterapkan sistem tilang elektronik ini secara nasional diharapkan dapat menindak pelanggaran kendaraan dengan plat nomor polisi yang berasal dari luar daerah. Sebagai contoh, dengan penerapan sistem tilang elektronik, mobil dengan plat Semarang dapat dilakukan penindakan saat melakukan pelanggaran di Yogyakarta. Nah, ini artinya dengan adanya tilang elektronik ini dapat kita ketahui bahwa tilang elektronik bersifat sangat fleksibel. Artinya bagaimana? Artinya tilang elektronik ini tidak memandang bulu di daerah mana dan siapa. Contohnya saja, seperti tadi yang dijelaskan, ada sebuah pelanggaran lalu lintas yang berasal dari mobil atau kendaraan plat Semarang. Tetapi walaupun dia berada di Yogyakarta, maka dengan adanya tilang elektronik ini, dia dapat bisa menindak langsung pelanggaran tersebut sehingga dia dapat dilakukan penindakan langsung di tempat yang terjadi. Nah, contohnya itu pada kasus peristiwa, di sini saya sudah mengambil satu kasus studi peristiwa. Ini saya dapat dari laporan dari Liputan 6 sehingga kredibilitas dari informasi ini cukup terpercaya. Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz melalui Kasat Lantas AKP Engkos Sarkosi menjelaskan bahwa sistem ini atau sistem tilang elektronik ini dapat mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, melawan arus, melanggar rambu lalu lintas, sampai juga batas kecepatan. Nah, ketika menjumpai pelanggar lalu lintas ini, akan ada mobil incar yang secara otomatis akan menangkap gambar pelanggar. Kemudian gambar pelanggar tersebut akan dikirim ke RTMC untuk dilakukan verifikasi. Nah, setelah mendapatkan verifikasi dan ternyata valid, berangkat dari data tersebut, surat tilang akan dikirim sesuai alamat. Baiklah, kalau bisa saya jelaskan itu seperti gini. Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Nur Aziz tadi, bahwa sistem tilang elektronik ini dia sangat lincah dan juga sangat teliti. Artinya dia bahkan bisa menilang hal-hal kecil seperti sabuk pengaman, tidak memakai helm, uh, bahkan kecepatan yang melewati batas aturan normal itu bisa dideteksi langsung oleh tilang elektronik ini. Nah, kemudian apabila salah satu dari pelanggaran tersebut terjadi kepada sebuah pengemudi, maka tilang elektronik ini akan menangkap gambar dan kemudian akan mengirim ke RTMC untuk dilakukan verifikasi. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi, maka mobil incar ini akan langsung diberangkatkan dan akan mengirim surat tilang sesuai yang dilakukan oleh pengemudi yang melanggar lalu lintas ke alamatnya. Nah, di sini juga saya sudah mendapatkan sebuah foto tentang mobil incar. Jadi, mobil incar ini memiliki 4 kamera depan, yaitu 2 di belakang dan 2 di depan.
Nah, kamera ini bersifat otomatis atau bersifat AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mobil incar ini juga memiliki kecerdasan buatan ini masih dalam bentuk pengembangan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa walaupun mobil incar ini sudah secanggih sekarang, dia bisa menangkap eh, pelanggaran secara otomatis, ini masih dalam tahap perkembangan yang artinya pasti ada perkembangan-perkembangan di masa yang akan datang yang dapat melebihi fitur-fitur pada tilang elektronik yang ada pada masa saat ini. Kemudian, mobil incar ini juga dapat bergerak secara mobile atau secara otomatis sekitar 40-50 km per jamnya. Kemudian juga ada speed gun face recognition, jadi kita dapat mendeteksi wajah secara langsung. Kemudian terakhir itu ada automatic number plate recognition. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada plat Semarang yang berada di Yogyakarta atau di luar kota selain Semarang, itu fitur mobil incar ini dapat langsung mendeteksi plat tersebut sehingga dia bisa langsung ditindak di tempat yang terjadi langsung. Itu adalah beberapa fitur incar atau mobil incar. Nah, di sini landasan konseptual yang saya ambil adalah hukum lalu lintas yang sudah ditulis dalam UU nomor 22 pada tahun 2009. Pada undang-undang tersebut ditetapkan bahwa pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga karena kelalaian kemudi. Nah, di sini juga artinya dari isi UU nomor 22 pada tahun 2009 tersebut dapat kita pahami bahwa segala konsekuensi yang mengalami kerugian itu, baik kecelakaan maupun non-kecelakaan, merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya, melanggar aturan lalu lintas akan menjadi tanggung jawab pribadi pengemudi tersebut. Nah, lalu bagaimana tindak kasus pelanggaran lalu lintas tersebut? Sesuai dengan UU nomor 22 pada tahun 2009, ada beberapa kriteria atau beberapa hal yang menjadi acuan pada pelanggaran lalu lintas ini. Yang pertama itu ada menggunakan smartphone atau bermain smartphone ketika mengemudi, itu akan mendapatkan hukuman penjara hingga 3 bulan atau sanksi maksimal itu sekitar Rp750.000. Sesuai dengan pasal 283 UU LLAJ. Kemudian kedua ada tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dapat dikenai hukuman penjara selama 1 bulan atau denda Rp250.000. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas juga dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 bulan atau sanksi denda maksimal Rp500.000. Mengendarai motor tanpa menggunakan helm dapat dikenakan hukuman penjara hingga 1 bulan atau sanksi dengan maksimal Rp250.000. Sesuai dengan pasal 106 ayat 8 UU LLAJ. Dan yang terakhir itu ada kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor palsu dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 bulan atau sanksi denda maksimal Rp500.000. Kemudian ada analisis kontribusi. Di analisis kontribusi ini saya ingin mencoba berpendapat dari sudut pandang saya tentang tilang elektronik ini. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya kontribusi dari alat tilang elektronik ini merupakan dapat dilihat perubahan yang sangat signifikan. Dengan bantuan adanya tilang elektronik ini yang bekerja dalam bentuk robot atau artificial intelligence, semua keadaan lalu lintas dapat ditangani secara otomatis. Nah, selain mengurangi pelanggar yang lolos dari jangkauan polisi atau pelanggar dari pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tilang elektronik ini menggunakan sistem tilang elektronik ini menggunakan sistem sehingga mengurangi kemacetan dibanding menggunakan cara manual atau menggunakan pengawasan dari polisi langsung. Nah, kesimpulan akhir dari materi kali ini adalah tilang elektronik adalah sebuah inovasi baru yang dapat membantu pemerintah dalam menertibkan lalu lintas. Selain memberikan dampak yang signifikan terhadap aturan berkendara, menggunakan tilang elektronik juga dapat mengurangi tingkat kemacetan yang ada di jalanan. Berikut adalah hasil makalah saya terhadap tilang elektronik untuk tugas minggu 10 pendidikan kewarganegaraan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf dan akhir salam. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.